Di balik senyum seorang ibu yang tampak penuh kasih, tersembunyi rahasia kelam yang akan mengguncang Amerika. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, peristiwa itu menjadi sangat mengenaskan. Hai, aku Angelina Marcia, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gypsy Rose lahir pada Juli tahun 1991. Sejak masih bayi, ibunya yang bernama Claudine atau biasa dipanggil Didi mulai menceritakan kisah tentang anaknya. Didi selalu mengklaim tentang kondisi kesehatan Gypsy. Gypsy menderita sleep apnea, leukemia, kanker, distrofi otot, kejang, asma, gangguan pendengaran dan penglihatan, serta dia membutuhkan kursi roda dan alat bantu pernapasan. Didi terlihat seperti ibu yang sempurna, penuh kasih dan pengorbanan. Tapi kenyataannya guys, ia mengontrol setiap aspek hidup Gypsy. Semua diagnosa tentang penyakit putrinya itu semua bohong. Kenyataannya, Gypsy seorang anak yang sehat. Dan dengan teganya, Didi memanipulasi putrinya sendiri. Bahkan yang gak habis pikirnya guys, Didi meyakinkan putrinya bahwa putrinya ini sedang mengidap penyakit serius. Ada ya orang tua kayak gitu, apalagi dia seorang ibu. Kok tega ya? Perlakuan Didi semakin kejam guys. Ia bahkan mencukur rambut putrinya, memberikan obat yang tak perlu, dan dia juga mencabut gigi putrinya. Bahkan kalian tahu guys, Didi melatih Gypsy untuk diam di hadapan dokter dan bertingkah seperti pasien pada umumnya. Dan gak sampai situ aja guys, Didi juga memanipulasi tanggal lahir Gypsy agar putrinya ini terlihat lebih muda dan lemah. Nah gak sampai situ aja guys, perbuatan Didi ini semakin menjadi-jadi. Dia bahkan mulai memanipulasi para medis untuk mendukung pernyataannya. Nah supaya lebih meyakinkan lagi nih, Gypsy diberi bermacam-macam obat dan harus tidur menggunakan alat bantu pernapasan. Nah karena obat-obat gak jelas itu, akhirnya kondisi Gypsy terlihat seperti pasien yang sedang menderita penyakit kritis. Nah akibat dari obat-obat yang diberikan oleh Didi itu, akhirnya gigi Gypsy membusuk, air liur hampir tidak ada, dan membuat Gypsy harus mencabut giginya semua. Tapi guys, karena pada dasarnya si Gypsy ini anaknya baik-baik saja, terkadang tes medis sering sekali menunjukkan hasil yang tidak jelas atau bertentangan dengan pernyataan penyakit yang diderita si Gypsy. Nah, ketika tim medis mulai meragukan cerita Didi tentang putrinya, dia akan memulai memutar otaknya guys. Dia akan membawa anaknya ini si Gypsy keluar dari kota itu. Jadi ternyata guys, Didi ini memiliki background tentang keperawatan. Jadi dia bisa mendeskripsikan gejala secara meyakinkan, bahkan memberikan obat kepada Gypsy untuk memalsukan kondisi tertentu. Nah jadi kalau misalkan udah waktunya si Gypsy ini kontrol, Didi ini mulai memberikan obat-obat aneh kepada anaknya supaya anaknya ini terlihat seperti orang sakit. Jadi waktu dibawa ke dokter, dokternya akhirnya percaya kalau si anaknya ini tuh menderita penyakit kritis. Jadi karena background Didi ini adalah seorang perawat, jadi banyak tim medis yang akhirnya mengikuti keinginannya. Didi selalu melarang anaknya untuk menceritakan kondisinya kepada tim medis. Oh ya guys, kalian pasti bertanya-tanya tentang ayah Gypsy. Siapa sih ayah Gypsy? Nah, ayah Gypsy bernama Rod Blanchard. Nah, bahkan ayahnya sendiri pun ikut percaya perkataan istrinya. Rod percaya kalau anaknya ini memiliki kelainan kromosom yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan di tubuh anaknya. Nah, Rod juga ini ikut terkesima dan kagum melihat ketekunan istrinya dalam merawat anak mereka. Jadi suaminya ini ikut tertipu juga guys dengan sandiwara si istrinya ini. Semakin hari, Didi semakin berani untuk go public. Kebohongannya dipercaya oleh banyak orang, sehingga banyak yayasan yang ingin membantu Gypsy dalam biaya dan perawatan medisnya. Akhirnya pada tahun 2008 mereka pindah ke rumah baru di Springfield di Missouri. Rumah itu dibangun oleh Habitat for Humanity. Rumah itu dicat berwarna pink dan dilengkapi dengan jalur kursi roda. Mereka mendapatkan banyak bantuan, termasuk liburan gratis menonton konser, dan mereka juga pergi ke Disneyland World. Didi terus mendapat perhatian dan pujian sebagai ibu pengasuh yang luar biasa. Nah, ketika Gypsy berusia 14 tahun, seorang ahli saraf di Missouri mulai mencurigai ada yang tidak beres pada klaim kesehatan Gypsy. Tapi guys, karena kurang cukup bukti, sang dokter tidak dapat melaporkan kasus itu ke pihak berwenang. Nah, akhirnya pada tahun 2009, ada laporan anonim nih yang menyatakan bahwa klaim penyakit Didi tidak memiliki dasar medis. Akhirnya, 2 petugas datang ke rumah mereka, tetapi
Didi lagi-lagi berhasil meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, lagi-lagi mamanya ini memang bermulut manis guys, pinter banget dia meyakinkan orang. Dia tuh kayak pinter banget memanipulasi keadaan. Nah, saat Gypsy mulai dewasa, dia mulai sulit dikendalikan. Ia mulai menyadari kebenaran. Ia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Dia bisa berjalan. Dia tahu bahwa dia tidak sakit saat itu. Nah, saking sudah tidak tahan lagi dengan perilaku ibunya, Gypsy memberanikan diri untuk memberontak kepada ibunya. Pada tahun 2011, Gypsy mulai mencoba mencari kebebasan. Dia mulai mencoba untuk berkenalan dengan pria melalui aplikasi online. Berkenalanlah Gypsy dengan seorang pria. Mereka janjian ketemu di konvensi fiksi ilmiah. Tapi guys, karena ini perbuatan pertama Gypsy dalam hal memberontak, jadi belum smooth lah mainnya. Ketahuanlah dia sama ibunya. Entah bagaimana ceritanya, si Didi mengetahui tempat persembunyian Gypsy bersama dengan temannya. Dijemputlah dia pulang. Setelah menemukan Gypsy, diajaklah pulang si Gypsy. Ya awalnya Gypsy nggak mau. Tapi si Didi berhasil meyakinkan pria itu bahwa Gypsy ini masih di bawah umur. Ya karena pada saat itu badannya Gypsy memang terlihat kecil, ya jadi si pria itu percaya aja kalau memang si Gypsy ini masih anak di bawah umur. Dan pria itu menyerahkan Gypsy kepada ibunya atau kepada Didi. Ya padahal kalian tahu ya guys, pada saat itu sebenarnya Gypsy sudah berusia 19 tahun. Ya ampun, emang gak mau dilepaskannya lah anaknya ini guys. Mau dikekangnya aja anaknya ini. Dan gak sampai di situ aja guys. Sesampai di rumah, Didi langsung mengamuk. Dia mengambil komputer anaknya, dipecahkannya komputernya, dan Didi mengikat Gypsy di tempat tidurnya. Dan gak sampai di situ aja guys. Saking marahnya si Didi ini, Didi sampai memukul anaknya. Dan dia tidak memberikan Gypsy makan. Gilanya orang tua kayak gitu ya. Tetapi guys, yang hebatnya lagi, Gypsy ini tidak menyerah guys. Akhirnya dia kembali lagi online. Dia mencari lagi pria-pria yang bisa menyelamatkan dirinya. Pada saat itu dia bergabung di situs kencan Kristen dan bertemu dengan Nicholas Goodjohn, seorang pria yang mempunyai riwayat gangguan mental. Gypsy mulai menceritakan tentang tragisnya kehidupan yang dijalaninya. Dia menceritakan tentang kebohongan yang dibuat oleh ibunya. Cerita demi cerita, akhirnya mereka menemukan ide gila. Gypsy meminta kekasih online-nya untuk membunuh ibunya agar mereka bisa bersama. Pada bulan Juni tahun 2015, Nicholas datang ke rumah Gypsy dan langsung menikam Didi hingga tewas. Sementara Gypsy menunggu di kamar mandi sambil menutup telinganya. Setelah melakukan perbuatan keji itu, mereka langsung kabur ke rumah Nicholas di Wisconsin. Tapi guys, gak perlu menunggu waktu lama, polisi langsung berhasil menangkap mereka. Mereka ditangkap untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Keesokan harinya, postingan misterius muncul di Facebook. Bajingan itu sudah mati. Melihat postingan itu, gegerlah masyarakat ketika mengetahui Didi telah mati. Masyarakat sangat emosi ketika mengetahui ternyata otak pembunuhan tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu si Gypsy. Ingat ya guys, pada saat itu masyarakat belum mengetahui kebenarannya. Yang mereka tahu, Didi adalah ibu yang sangat setia merawat anaknya yang sakit. Setelah kematian Didi, muncullah berbagai macam pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana seorang gadis di kursi roda bisa menjadi otak pembunuhan? Mengapa Gypsy dengan tega membunuh ibunya? Bukankah ia bisa membuktikan kebohongan Didi hanya dengan berdiri dari kursi roda di depan umum? Dan kalian tahu guys, apa jawab Didi pada saat itu? Aku tidak bisa tiba-tiba berdiri dari kursi roda, karena aku takut dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ibuku. Aku tidak punya siapa-siapa yang bisa aku percaya. Jawaban Didi benar-benar membuat masyarakat terkejut guys. Mereka akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhirnya masyarakat menjadi iba terhadap Gypsy. Ternyata selama ini Gypsy telah dikondisikan untuk percaya bahwa di dunia ini tidak akan ada yang mempercayainya lagi. Selama hidupnya Gypsy benar-benar dikontrol ibunya. Ia tidak diizinkan sekolah meskipun dia memiliki kecerdasan normal. Ketika orang-orang bertanya kepada Gypsy kenapa dia tidak masuk sekolah, Didi menjelaskan bahwa Gypsy memiliki mental anak usia 7 tahun. Bahkan ketika berada di tempat umum, Didi selalu menggenggam tangan Gypsy dan memberinya isyarat kapan dia harus diam. Namun setelah penyelidikan dimulai, dunia melihat kenyataan yang mengerikan guys. Ternyata Gypsy bukan korban, dia adalah Sandra. Para ahli meyakini Didi mengalami gangguan mental yang dikenal sebagai Munchausen Syndrome by Proxy. Atau Didi mengalami kondisi kejiwaan di mana dia secara sengaja membuat atau melebih-lebihkan gejala penyakit.
agar mendapatkan perhatian, simpati, atau pujian sebagai pahlawan yang merawat anak sakit. Jadi Didi ini ingin dikenal sebagai ibu yang setia merawat anaknya yang sedang sakit. Banyak para ahli ikut berkomentar tentang kasus ini guys. Salah satunya dokter yang bernama Marge Feldman mengatakan, kontrol itu seperti kontrol terhadap korban penculikan. Anak ini dalam arti tertentu adalah seorang yang mencari jalan keluar. Dan bagi Gypsy, satu-satunya jalan keluar adalah kematian ibunya. Para ahli juga memberikan pendapat bahwa Gypsy Rose hidup dalam kondisi penuh kontrol. Seolah-olah dia dikurung oleh ibunya sendiri. Dia tidak bebas memilih, tidak boleh sekolah, tidak boleh jalan-jalan. Bahkan identitasnya sendiri pun dimanipulasi. Jadi ketika akhirnya dia merencanakan pembunuhan ibunya, itu bukan semata-mata karena benci, tapi karena dia merasa itu salah satu jalan keluar dari penjara hidup yang ia alami sejak kecil. Setelah kematian Didi, Gypsy menyadari betapa besar kebohongan yang dilakukan ibunya. Meski ia tahu bisa berjalan dan makan makanan biasa, ia sempat percaya guys bahwa dirinya itu mengidap leukemia. Rekam medis membuktikan adanya penyiksaan, dan pengacaranya berhasil mengatur kesepakatan pembelaan dalam kasus pembunuhan ibunya. Pada tahun 2016, Gypsy mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia menjalani 85% masa hukumannya dan dibebaskan pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Nah, sedangkan si Nicholas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2018. Gypsy pernah mengatakan bahwa hidup di penjara memberikannya lebih banyak kebebasan dibanding saat hidup bersama dengan ibunya. Namun pada saat diwawancarai oleh Dr. Phil, apakah ia senang ibunya meninggal? Ia menjawab, "Aku senang bisa keluar dari situasi itu, tapi aku tidak bahagia ibuku mati." Sejak keluar dari penjara, Gypsy terus bergulat dengan rasa bersalah dan perasaan campur aduk tentang ibunya. "Aku merasa bersalah setiap hari. Aku terus menangis dan menyiksa diriku ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus menyibukkan diriku sendiri." Kini Gypsy hidup sehat di Louisiana. Ia menjadi subjek 2 acara Lifetime, The Frozen Confession of Gypsy Rose Blanchard dan Gypsy Rose Life After Lockup. Dan pada saat itu Gypsy juga baru saja menjadi seorang ibu. Ia dan kekasihnya Ken Urquhart menyambut kelahiran bayi perempuan bernama Aurora pada hari peringatan pembebasannya dari penjara tanggal 28 Desember tahun 2024. Dia juga masih berharap katanya, "Nanti saat aku melihat bayiku di monitor, aku berharap ibuku ada di sini untuk melihatnya." Gypsy Rose tidak hanya selamat dari ibunya, ia bertahan dari kebohongan, manipulasi, dan penyiksaan. Kini dia mencoba menjadi ibu yang berbeda, dan bagi dunia, kisah ini menjadi pengingat bahwa terkadang monster terbesar adalah orang yang kita percaya untuk mencintai kita. Oke guys, sampai di ujung cerita aku kali ini. Kalau kalian ada tambahan, kritik, dan saran, atau tambahan tentang cerita ini, kalian bisa isi di dalam kolom komentar. Oke, sampai jumpa di cerita aku selanjutnya. Bye-bye.